terakhir karena ini terakhir ya. Ya, Pak. Saya izin dengan Pak Kepala Balai membacakan sebuah pantun moderat terakhir ya. Boleh ya? Boleh. Saya dalam mengikuti tadi sempat menulis sebuah pantun, tapi tidak sempat ketika bicara tadi ya, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pesawat kita telah mendarat, jangan lupa membawa bidara. Kalaulah kita bersifat moderat, damailah kita dalam bersaudara. Yang kedua, bila masih dalam penasaran, duduklah santai di bandara. Semua agama mengajak kebenaran, beda kita cara mengagungkan Tuhan saja. Kalau kita rindu dengan papa mama, jangan lupa mawar di tepi. Cara pandang dan bersikap di ranah publik terhadap yang lain agama, sedangkan dalam amaliyah individu kita harus ekstrim dan fanatik. Yang terakhir, wisata kita ke Tanjung Balai. Jauh itu. Mainlah ke Persimpangan 2. Terima kasih panitia telah mendatangkan kepala balai. Semoga dia bisa naik ke S2. Ya, selanjutnya nanti masih ada, insya Allah 2023 ini banyak kita kegiatan toleransi dan lain-lain. Sebagaimana telah disampaikan semalam, anggaran sudah disiapkan. Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah, kami persilakan untuk memberikan sedikit sambutan sekaligus menutup secara resmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini yang saya masuk nomornya double ini, beda, sudah beda baju ini. Tadi balai, yang tadi praktisi. Sekarang KKW besar itu, KKW itu jadi SPU-nya kan lain ya Pak ya. Kita mau ya sudah. Pertama Pak Kiai Mas Johan, mentor guru saya, terima kasih doanya. Lupa itu bagi sama-sama dari mana yang kemudian kok. Saya tahu keikhlasan beliau itu dari saya sampai sekarang terus doa terbaik untuk kita semua dan untuk saya. Bapak Ibu hadirin, para peserta dialog tokoh agama, cukup banyak narasumber yang sudah memberikan materi, memberikan bimbingan, memberikan asupan materi-materi terbaru kekinian. Yang paling penting adalah apa yang sudah disampaikan narasumber di hari pertama sampai hari yang terakhir ini tadi adalah sanggup kita implementasikan di mana tempat kita tugas FKUB masing-masing. Itu jauh yang lebih penting dari sekedar kemudian ketemu di hotel, besok pindah ke hotel lagi. Tetapi nilai implementasi sekecil apapun itu yang bisa kita terapkan, dan itu adalah yang terbaik dan yang paling penting. Pak Robert ini nanti akan pindah dari hotel ke hotel karena Pak Robert ini selalu diutus dari Batu Istipanya PGI ya. Nah, makanya ini yang perlu kita implementasikan. Poinnya adalah mari kita jaga, kita rawat kerukunan bersama ini. FKUB Provinsi Sumatera Selatan juga sudah punya tugas yang luar biasa. Kemarin sudah roadshow di beberapa kabupaten kota. Satunya adalah bukan karena Pak Dr. Sanusi nggak sibuk, Pak Dr. Mas Johan nggak sibuk, Pak Indra Lili nggak sibuk, Pak Ketut, Pak Jentoya dan Pak Robert ini nggak sibuk, tetapi karena komitmen, karena Bapak Gubernur mengamanatkan sebentar dulu tahun 2022 ini jangan dulu ke luar negeri, kamu keliling dulu Sumatera Selatan, kamu petakan, cari indeks kerukunan di Sumatera Selatan, ada potensi apa di Oku Timur, potensi apa di Batu Raja, itu menjadi semacam database kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan yang secara real, sehingga kita tidak hanya bangga mengatakan dalam pidato kita oleh pejabat kita
Sumatera Selatan zero konflik, Sumatera Selatan zero konflik. Tetapi peta indeks kerukunan real sebenarnya ada apa di Sumatera Selatan itu jauh lebih penting daripada sekedar show. Karena bicara tentang kerukunan beragama bukan hanya seremoni, show dan pamflet publikasi saja, tapi harus mengetahui peta real di Sumatera Selatan sebenarnya ada apa. Di Oku Timur itu ada apa di Oku Timur tentang kerukunannya? Itu jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dengan demikian itu bisa dimasukkan dalam program-program unggulan, program-program emergensi forum kerukunan umat beragama untuk merumuskan, untuk memecahkan ketika sudah tahu permasalahan dari masing-masing kabupaten seperti itu. Terutama masalah pendirian rumah ibadah tadi itu. Harus dicari solusi. Ini bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi seluruh provinsi di Indonesia semuanya punya PR tentang penanganan rumah ibadah. Oleh karena itu negara harus hadir. Negara tidak boleh membiarkan, tidak boleh ada anak bangsa satupun yang kemudian terampas haknya untuk tidak bisa melakukan ibadah di tempat ibadah karena nggak ada tempat ibadah. Oleh karena itu harus ada solusi yang konkret dari masing-masing kita Bapak Ibu sekalian. Pesan saya adalah 4 indikator ini bisa diukur tentang moderasi beragama tadi. Mari kita kembangkan komitmen kebangsaan semuanya di antara kita. Kita kembangkan untuk cinta pada bangsa ini, untuk mencintai negeri kita ini, untuk bersama membangun sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Komitmen kebangsaan. Yang kedua, mari bersama-sama kita biasakan untuk menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan. Tidak boleh kemudian menyelesaikan masalah apapun itu menyerabut dari akar siapa yang mestinya bertanggung jawab. Oleh karena itu, bicara moderasi beragama adalah bicara masalah komitmen bersama. Pemerintah harus hadir. Tidak selesai moderasi beragama ditaruh di pundak Kementerian Agama saja. Di situ ada Bapak Kepolisian yang kemudian bisa memberikan rasa adil tentang proses hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kejadian seperti Bapak Ade Irmando yang kemudian dianiaya di Senayan, mudah-mudahan itu menjadi bagian terakhir yang terjadi. Sebab dalam perdebatan kemarin, dalam pertemuan di nasional kemarin, itu juga muncul. Oleh karena itu harus hadir. Kenapa orang sampai menghakimi seseorang? Bisa jadi ada proses-proses hukum yang belum terlaksanakan dengan baik. Orang dibiarkan saja kemudian membuat ujaran kebencian dan lain sebagainya, akhirnya memicu orang untuk ekses negatif, dan ini harus hadir semuanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kepolisian, aparat penegak hukum ini juga diawasi oleh legislatif, dan kita juga bisa mendorong seperti itu. Tetapi apapun alasannya, tidak boleh anak bangsa ini kemudian main hakim sendiri. Kalau itu sudah terjadi, bubarlah Indonesia ini Bapak Ibu sekalian. Serahkan kepada pihak hukum sesuai dengan konsensus bersama untuk komitmen bersama tadi. Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Yang kedua, toleransi. Toleransi ini jauh menjadi titik ukur keberhasilan daripada moderasi beragama. Itu yang saya katakan. Tanamkan, sampaikan kepada lingkungan kerja kita, di mana nanti ketika pulang ke rumah masing-masing. Ada wilayah internom, silahkan, fanatiklah kamu beragama, radikallah kamu beragama, fundamentalislah kamu beragama, konservatiflah kamu beragama. Tetapi jangan sampai berdampak ekses negatif yang kemudian karena radikalmu, karena fanatikmu, karena fundamentalismu, kemudian kamu menyalahkan orang yang beda dengan kamu. Kemudian kamu membid'ahkan orang yang beda dengan kamu. Itu yang tidak boleh. Toleransi. Yang ketiga, yang keempat adalah menghargai penghormatan terhadap tradisi atau kearifan lokal orang lain. Di sekitar kita ada budaya yang lain yang kita hormati. Di sekitar kita ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hitam yang kemungkinan tidak sewarna dengan kita. Yang tidak sewarna bukan berarti bukan saudara kita. Kita boleh berbeda, tapi ketika bicara Indonesia, kita adalah satu. Ketika bicara Indonesia, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang Muslim, kita boleh bergandengan tangan untuk membangun Indonesia. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dialog tokoh agama Sumatera Selatan, kami Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin berkali saya nyatakan ditutup. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Kanwil yang telah memberikan arahan sekaligus menutup secara resmi. Dengan demikian berakhirlah sudah acara kita workshop tokoh agama se-Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan dan acara yang lain. Kami mewakili panitia mohon maaf atas segala kesalahan baik dari segi penyambutan atau pelayanan selama di hotel. Itu semua kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama dulu Pak. Fotonya seperti kemarin. Kita adalah satu. Satu hati, satu rasa, satu negeri Indonesia. Aku cinta, kamu cinta, kita cinta Indonesia. Deritamu, deritaku, gembiramu, gembiraku, tangismu juga tangisku, tawamu juga tawaku. Walau kita jauh di seberang gunung, walau kita jauh di seberang pulau, walau kita jauh di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu. Walau kita jauh di seberang gunung, walau kita jauh di seberang pulau, walau kita jauh di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Indonesia. 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 Oke, thank you bersama Kemudian Official. Sukses selalu ya. Ada sedikit pengumuman dari panitia. Kalau mau makan itu masih disediakan karena sampai jam 12 kita check out.